Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Abi Al-Arif. Kali ini, saya akan menceritakan kisah dan karomah seorang wali kutub yang berada di kota Palembang. Dia tidak ingin disebutkan namanya. Dia adalah seorang wali yang mastur, yang tidak begitu dikenal di kalangan para deretan nama-nama wali Allah yang masyhur. Akan tetapi, kedudukannya di sisi Allah sangat tinggi dan mulia. Dia adalah salah seorang pemimpin wali di zamannya, dan berikut ini kisahnya. Di saat itu, wali kutub ini memiliki seorang anak murid yang mempelajari ilmu dari dirinya, yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam dada dan lisan gurunya, seorang wali kutub pada zamannya. Gurunya berkata, "Apakah engkau telah mempersiapkan diri di hari ini?" Muridnya menjawab, "Hal apakah yang akan datang kepadaku, wahai guruku?" Gurunya berkata, "Hari ini engkau akan bertemu kepada salah satu wali Allah Subhanahu wa Ta'ala." Muridnya menjawab, "Apakah dia akan mengetuk pintu rumahku untuk bertamu kepadaku?" Gurunya berkata, "Duhai muridku, tugasmu tidak lebih dan meminta sedikit doa darinya." Muridnya menjawab, "Bagaimana cirinya? Dan di manakah aku dapat menjumpainya?" Gurunya berkata, "Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata kepadaku melalui penglihatan goib, persiapkan dirimu dengan bekal keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang wali Allah tak lebih dari hamba Allah dan tak boleh berlebihan terhadapnya, karena dia hanyalah ciptaan Allah yang tugasnya adalah hanya beribadah dan meyakinkan orang lain akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun caranya dalam bertingkah laku tidak diterima oleh akal kita. Akan tetapi, itu adalah kemuliaan akan karomah dari dirinya. Jangan engkau nodai dan kuasai oleh hawa nafsu syaitan yang menjalar di aliran darahmu." Muridnya berkata, "Guru, aku tak sabar lagi ingin bertemu. Apakah engkau berbohong kepadaku? Atau hanya cuma menghibur saja dengan kebualanmu itu?" Gurunya menjawab, "Muridku, apakah semua hal yang di luar akal sehatmu yang telah engkau lihat semenjak engkau bersamaku? Apakah aku berbohong kepadamu? Apakah semua itu adalah tipu daya syaitan? Ketahuilah, tergesa-gesa dan sikap tidak sabar adalah semua jebakan dari iblis. Kau akan memetik hikmah dari semua ini, dan akan aku jabarkan semua maknanya di hari ini saat aku menatap wajahmu di hari ini." Muridnya berkata, "Hari telah sore, guru. Bagaimana semua itu akan terjadi di hari ini?" Gurunya berkata, "Belilah makanan yang dapat kita makan." Muridnya pun membeli roti di Alfamart. Gurunya menunggu di luar toko tersebut. Seketika itu, mata gurunya tertuju kepada seorang ibu-ibu tua penjual balon mainan anak-anak. Lalu gurunya bergegas ke dalam meminta uang 10.000 rupiah kepada muridnya tersebut. Muridnya yang telah membeli roti di Alfamart itu memberikan uang 10.000 tersebut kepada gurunya. Lalu gurunya bergegas keluar toko dan memberikan uang tersebut kepada ibu-ibu penjual balon anak-anak itu, disertai anak muridnya yang mengikuti dari belakang. Lalu seketika itu juga gurunya dan murid-muridnya tersebut melihat ibu-ibu penjual balon tersebut mencium uang tersebut lalu menangis, yang disaksikan oleh keduanya. Murid, "Guru, apakah maksud dari semua itu?" Gurunya menjawab, "Aku mendengar suara hati ibu-ibu penjual balon-balon anak-anak itu berkata, layaknya kau berbicara padaku dari mulutmu itu saat ini terdengar dari telingaku." Dia berkata dengan mulut hatinya bahwa, "Ya Allah, adakah orang yang peduli dengan nasibku saat ini? Aku lapar ya Allah, sudah 3 hari aku belum makan."
Dan balon ini tidak ada yang laku untuk membelinya ya Allah. Anak-anakku tak ada yang peduli dengan nasibku ini ya Allah. Tolong aku ya Allah. Apabila ada seseorang, satu orang saja yang memberiku uang sebesar 10.000 rupiah saja untuk aku makan, karena aku sangat lapar ya Allah, maka aku akan mendoakannya masuk surga dan semua urusan dunianya Engkau permudah ya Allah. Lalu gurunya melanjutkan perkataannya. Semua orang tidak peduli kepada orang lain. Mereka hanya peduli dengan urusannya saja. Mereka menyumbang uang di masjid, tapi tidak memberi pertolongan kepada orang miskin. Mereka berhaji, tapi mereka menindas orang yang susah dalam hidupnya dengan melontarkan perkataan yang kasar, yang menyakiti hati yang dihujatnya. Bagian besar dari mereka tidak menyadari hal tersebut dan menganggap semua itu hanya biasa-biasa saja dan menyepelekannya. Dengarkan perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berikut ini, wahai muridku. Satu suap kau masukkan dalam perut orang yang lapar lebih baik dari membangun 1000 masjid jami, dan lebih baik dari memberi kiswah Ka'bah dengan kain sutra, dan lebih baik dari orang yang qiyamul lail dan puasa dan ruku, dan lebih baik dari berjihad melawan kekafiran dengan pedang yang terhunus, dan lebih baik dari berpuasa sepanjang tahun di waktu panas. Maka ia mempunyai cahaya seperti cahaya matahari yang terang, benderang. Sungguh beruntung bagi orang yang memberi makan orang yang lapar. Muridnya berkata, ajarkan aku ilmu tersebut wahai guruku. Gurunya menjawab, bersihkan hatimu dan pikiranmu dari keburukan. Bertaubatlah kepada Allah dan bertakwalah kepada Allah. Dan hal terpenting, lakukan perkataan gurumu dimanapun kau berada. Dalam kebaikan, bersikap lembutlah terhadap gurumu dan orang tuamu saat ini, dan jangan membantahnya. Lalu gurunya melanjutkan perkataannya, karena sikapmu itu, maka engkau tidak jadi untuk berjumpa wali majzub tersebut, karena engkau banyak bertanya layaknya Musa terhadap Nabi Khidir alaihi salam dan banyak membantah. Jadi wali itu menyadari perjumpaan dirimu dan dirinya karena engkau telah melanggar apa yang aku katakan. Aku takut engkau malah dimarahinya oleh sikap-sikapmu terlalu terhadapku. Maka aku berkomunikasi kepadanya dan jarak jauh agar tidak berjumpa denganmu. Kalau tidak, kau akan dimarahinya oleh sikapmu terhadapku. Tapi besarnya cintaku dan kasih sayangku kepadamu, maka engkau akan memetik hikmah di balik semua ini. Engkau memberi makan orang yang lapar, doanya setara layaknya seorang wali abdal. Maka setelah kejadian ini, engkau akan jauh dariku dan lama berjumpa denganku. Untukmu introspeksi dirimu, karena banyaknya keburukan yang engkau perbuat yang tak bisa aku jelaskan satu persatu. Setelah engkau mendekati Allah dan membersihkan dirimu dari sifat burukmu, kita akan berjumpa, karena Allah yang akan mempertemukan kita kembali. Itulah sedikit kisah dari hamba-hamba Allah yang Dia pilih. Hikmah besar dari semua itu adalah, jangan kau biarkan orang yang lain kelaparan, sedangkan engkau dititipkan sedikit harta untukmu berbagi kepada saudaramu agar engkau dapat berbagi kebaikan dan keberkahan. Serta janganlah engkau membantah gurumu yang berjasa dalam hidupmu, serta patuhilah terhadap kedua orang tuamu, karena mereka sebaik-baik guru dalam hidupmu, karena mereka memberikan semua yang terindah dalam hidupmu. Sekian dari saya, maaf apabila ada kesalahan kata dalam berucap. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.